Dinikahi Mafia Tampan bab 97. Lily tertawa sampai terpingkal-pingkal. Ia merasa wajah Jo sangat lucu. Gimana sih? Masa badan gede tapi naik kayak gitu aja mabok? Ledek Lily. Ternyata tadi mereka naik wahana ekstrim. Bahkan lebih ekstrim dari roller coaster. Di wajah tersebut mereka diangkat ke atas jungkir balik. Kemudian diturunkan lagi ke bawah. Setelah itu mereka naik wahana yang naik ke atas dan diluncurkan ke bawah dengan sangat cepat sambil berputar. Hal itu pun sukses membuat Jo mual dan lemas. Jo sangat kesal pada Lily. Tadi ia sempat menolak, namun Lily malah meledeknya. Akhirnya Jo pun merasa tertantang. Puas? Tanya Jo kesal. Belum, ini belum seberapa. Aku masih mau nyoba yang lain. Ayo, ajak Lily. No, aku gak sanggup. Kamu aja sana yang naik, ucap Jo tegas. Ia tidak ingin dirinya tumbang. Payah banget sih, masa gitu aja gak berani, ledek Lily. Kalau kamu masih mau mengerjai aku, lebih baik aku pulang, ancam Jo tegas. Yalah, gitu aja ngambek. Ya udah, kita naik yang lain deh. Yang santai-santai aja biar kamu gak mabuk lagi, ucap Lily manja. Ia pun merangkul lengan Jo dan mengajaknya ke wahana lain. Naik apa ya Jo? Tanya Lily. Jo sendiri memang pemberani, namun ia baru kali ini menaiki wahana tersebut, sehingga dirinya sangat lemas. Apalagi ia belum sempat sarapan karena tadi terburu-buru menjemput Lily. Jo tidak menjawab. Ia yakin Lily sengaja ingin mengerjainya. Ke rumah hantu aja? Ajak Jo. Lily mengerutkan keningnya. Enggak ah, aku gak mau, ucapnya. Terserah, aku maunya ke rumah hantu, sahut Jo. Kemudian ia meninggalkan Lily. Jo, tunggu. Lily pun mengejarnya. Ia lebih takut berada di luar sendirian daripada harus masuk ke rumah hantu. Setidaknya di sana ada Jo yang ia yakin bisa melindunginya. Yakin mau ikut? Tanya Jo saat mereka sudah berada di depan rumah hantu. Iya, jawab Lily ketus. Oke, tapi di dalam nanti jangan nangis ya, pinta Jo. Kemudian mereka pun masuk. Saat memasuki pintu rumah hantu, auranya langsung berbeda. Suasana di sana begitu gelap dan menyeramkan. Jo, jangan jauh-jauh ya, ucap Lily dengan suara gemetar. Bahkan ia memegangi lengan Jo dengan begitu erat. Jo tidak menjawab. Ia tetap berjalan sambil melihat-lihat. Ia ingin menghukum gadis itu. Di tengah jalan, Jo menarik hantu dan memindahkan tangan Lily. Sehingga saat ini Lily berpegangan pada hantu tersebut. Jo, kamu kok diam aja sih? Keluh Lily. Padahal ini bukan kali pertama Jo diam. Namun Lily merasa ada yang aneh. Ia sudah sangat gemetar. Beberapa kali Lily berteriak karena dikejutkan oleh hantu di sana. Namun dia belum menoleh ke depan. Hingga kemudian Lily melihat ke depan dan hantu itu menoleh ke arahnya dengan menyorot wajahnya dari bawah menggunakan senter. Sontak saja Lily terkejut bukan main. Ah! Teriaknya menggelegar. Bahkan sampai terdengar keluar rumah hantu itu. Jo tidak menyangka reaksi Lily sampai seperti itu. Akhirnya ia keluar dari persembunyiannya dan ternyata Lily sudah pingsan. Lily? Ucapnya kaget. Ia merasa bersalah pada anak majikannya itu. Jo langsung menggendong Lily dan membawanya keluar dari bangunan tersebut. Di luar, Jo mencari kursi untuk mendudukkan gadis itu. Saat melihat sebuah kursi, Jo menaruh Lily di sana. Kemudian ia pun berusaha menyadarkannya. Li, bangun, ucapnya. Ia sangat panik. Jika terjadi sesuatu pada Lily, sudah pasti dirinya yang akan dimarahi. Ya Tuhan, bagaimana ini? Gumam Jo.
Ia meminta air mineral serta minyak angin pada pedagang yang ada di sana. Kemudian Joe pun masih berusaha membangunkan Lily lagi. Tempat itu begitu luas, Joe bingung hendak membawa Lily kemana. Jika masih belum sadar, mungkin ia akan langsung membawanya ke rumah sakit. Beberapa staf taman hiburan melihat ada yang pingsan. Mereka pun menawarkan bantuan, sehingga Lily dibawa ke unit kesehatan. Tiba di unit kesehatan, Lily diberikan pertolongan pertama oleh tim medis. Beberapa saat kemudian, gadis itu pun sadar. Saat membuka matanya, yang disebut pertama oleh Lily adalah nama Joe. Joe, ucapnya dengan mata berapi-api. Joe pun mendekat dan berdiri di samping tempat tidur Lily. Aku minta maaf. Tadi aku cuma... Joe khawatir Lily akan mengadu pada orang tuanya. Jahat, aku hampir mati gara-gara kamu. Gadis itu malah menangis. Padahal Joe pikir Lily akan mengamuk. Aku gak bermaksud begitu. Tadi kamu juga keterlaluan. Makanya aku cuma mau kasih sedikit pelajaran ke kamu. Ucap Joe jujur. Ia salah tingkah melihat Lily menangis begitu. Namun siapa sangka gadis itu tiba-tiba menarik Joe dan memeluknya. Grep. Jahat. Awas kamu ya kalau begitu lagi. Aku aduin ke mami dan papi. Aku aduin ke Kanik juga. Ancam Lily. Anehnya meski kesal pada Joe, ia malah memeluk erat pria itu. Iya, aku janji itu gak akan terulang. Tapi tolong lepas dulu. Ucap Joe. Ia berusaha melepaskan pelukan Lily. Joe sangat tidak nyaman dipeluk seperti itu oleh seorang gadis. Apalagi saat ini posisi Joe sedang mengungkung Lily yang masih terbaring di tempat tidur itu. Joe biasanya sangat irit dalam bicara. Namun kini dirinya lebih banyak bicara karena sedang merasa bersalah. No, ini hukuman buat kamu karena sudah mencelakai aku, ucap Lily. Ia mempererat pelukannya sambil dapat merasakan debaran jantung Joe. Lily pun tersenyum. Ia berniat untuk mengusili Joe. Joe, panggilnya manja. Joe yang sedang memalingkan wajah pun menoleh. Cup. Joe terbelalak kala bibirnya dicium oleh Lily. Ia pun langsung melepaskan pelukan gadis itu dan menjauh darinya. Kamu? Sentaknya. Sampai kamu berani ngerjain aku lagi, aku akan hukum yang lebih dari itu. Ancam Lily. Ia tahu betul bahwa Joe tidak akan berani menyentuhnya. Lily sengaja melakukan hal itu supaya Joe yang dingin tersebut takluk padanya. Para tenaga medis di sana pun salah tingkah melihat mereka. Orang itu berpikir bahwa mereka adalah pasangan kekasih. Mampus kau Joe. Pasti setelah ini kamu bakalan terbayang-bayang sama aku terus. Emang enak, batin Lily. Gadis itu pun duduk dan turun dari tempat tidur. Terima kasih ya, ucapnya pada tim medis. Kemudian ia keluar dari ruangan tersebut. Di tempat lain, Nick dan Ima sedang bersiap untuk menghadiri acara yang dibuat Nick secara mendadak. Mas gak bilang sih kalau mau ada makan bareng staff. Tahu gitu, kan aku pakai baju yang lebih pantas, ucap Ima. Emang baju ini kenapa? Bagus kok. Lagi pula kamu pengen dilihat siapa sih? Sahut Nick. Loh, bukan begitu. Aku itu hanya ingin memantaskan diri. Aku gak mau nanti orang-orang menganggap aku tidak pantas untukmu, ucap Ima. Nick tersenyum. Aku gak peduli pendapat orang lain. Bagiku tidak ada yang lebih pantas mendampingiku selain kamu sayang, ucap Nick sambil menatap istrinya. Gombal, ucap Ima manja. Ia malu tetapi senang mendengarnya. Ya udah kita kaulah sekarang yuk, ajak Nick.